Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah pagi ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Mazmur 71 ayat 3. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Jemaat disilakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tidak ada batasnya. Kasih-Nya tidak terduga. Sungguh ajaib dinyatakan dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh, dengan pujian kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa, kasih-Nya melimpah. Anak Allah diberikannya terus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Dinyanyikan mereka dan anak-anaknya. Bait yang kedua, yang bercacat kau kasihi. Bercacat kau kasihi, kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas, hingga ku dapat sempurna. Bilang zaman ini lalu, dunia pun hancurlah. Tetap teguh kasih Allah, tetap bersamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Tetap dinyanyikan mereka dan anak-anaknya. Walaupun tinta selaut langit pun jadilah kertas. Walaupun tinta selaut langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun pena, dan tiap orang menulis. Lalu menulis kasih-Nya, sungguh tak terduga.
Kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan hadirat-Nya, karena kita menyadari bahwa kita tidak layak menghampiri Dia. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Karena itu mari kita membuka hati kita, mengaku segala dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Dan Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Firman-Mu berkata bahwa jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tuhan, saat ini kami pribadi lepas pribadi datang mengaku dosa di hadapan-Mu. Tuhan yang melihat hati dan pikiran kami. Ampunilah kami bila kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu, dan sucikanlah kami supaya kami berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai respon kasih Allah yang telah mengampuni kita, mari kita membuka hati kita kepada-Nya untuk dibaharui hari lepas hari, supaya kita setiap saat layak di hadapan-Nya. Kita memuliakan Dia dengan pujian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, singkapkan semua yang terselubung, katakan kepada Tuhan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, aku layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Berita anugerah bagi kita yang telah dengan tulus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Kita mulai dari nats firman Tuhan. 2, 3. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jemaat disilakan duduk kembali. Waktu sangat berharga, karena waktu yang berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita memohon kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bersama dengan semua orang kudus di segala tempat, kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Suhartoyo. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami naikkan puji dan syukur untuk kepadamu, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang sudah Tuhan berkati, gerejamu dan dalam pekerjaan. Dan kami tetap bersyukur dalam kondisi apapun sampai hari ini. Bapa di surga, kami memohon kiranya Tuhan memberkati dan menolong akan keberadaan gereja kami. Tuhan sendiri yang akan memelihara segala apa yang diperlukan. Tuhan memelihara apa yang sudah kami rencanakan secara manusia. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memimpin setiap hamba Tuhan, penatua, pengurus, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang aktif di gerejamu di tempat ini, khusus yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Tuhan memelihara kehidupan rohani mereka, sehingga mereka bisa menjadi pelayan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk program gereja kami beberapa minggu ke depan, ibadah keluarga maupun acara-acara khusus, kiranya Tuhan memberkati, mempersiapkan semua yang terlibat di dalamnya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi SKA Ampenan maupun SKA di seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati tahun ajaran baru yang akan dimulai minggu depan ini. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam bidang pendidikan di SKA, agar mereka memulainya bukan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Tuhan. Secara khusus SKA Ampenan, Tuhan memberkati agar pelayanan, misi di sana tetap berjalan dengan baik. Tuhan sendiri akan menolong, menyertai peserta didik baru. Tuhan sendiri yang akan membimbing mereka untuk bisa menyesuaikan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi beberapa bencana yang melanda di beberapa daerah di Indonesia. Tuhan memberkati bencana banjir, tanah longsor, bahkan bencana-bencana yang lain. Tuhan menolong. Cuaca ekstrim yang kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin, Tuhan memberkati. Demikian juga untuk beberapa jemaat kami yang lemah tubuh, Tuhan sendiri yang akan menolong mereka. Kami secara khusus memohon kepadamu, memohon kekuatan-Mu untuk keluarga Bapak Daniel Potan yang ada di Toraja, yang saat ini dalam suasana duka karena orang tua mama meninggal dunia. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, dan Tuhan memberkati semua proses mulai kedukaan sampai nantinya dalam proses pemakaman. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Pemuda GKT Ampenan. Disilahkan. Dia yang berkuasa
Demikian persembahan pujian dari Komisi Pemuda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan dari karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada tidak pernah peduli dengan masa lalu kita. Seburuk apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, Allah tetap memilih kita. Masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan dari karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kepada hambanya disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kami orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dan telah dikuduskan oleh Allah. Dan biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan.
saat ini kami akan bersama-sama merenungkan akan isi hati Tuhan yang tertuang di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman, supaya kami sungguh-sungguh membaca dan merenungkannya dengan baik, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang Kristen sangat penting bagi kita untuk hidup setia di dalam iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita berada di dalam masa muda. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, masa muda itu adalah masa yang penuh dengan gairah dan semangat. Semangat kita dikatakan menggebu-gebu ya di dalam kita mencapai apa yang kita mau untuk meraih sebuah kesuksesan. Namun, masa muda juga adalah masa yang penuh dengan godaan dan penuh dengan tantangan. Nah, di masa muda Bapak Ibu Saudara, kita merasa bahwa saya bisa melakukan banyak hal. Misalnya, fisik kita sehat, kita bisa makan makanan apa saja yang kita mau. Kita bisa melakukan olahraga apa saja. Lalu kita berkata, wah, saya ini bisa loh melakukan segala hal. Saya itu kuat, saya itu hebat. Saya bisa melakukan semuanya. Seakan-akan kita berkata dalam diri kita, saya gak butuh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, itu yang menjadi godaan dan tantangan kita sebagai orang Kristen. Di dalam kita meraih kesuksesan, kita justru tidak mengandalkan Tuhan di dalam perencanaan yang kita buat, yang kita lakukan. Baru di masa tua, nanti beranjak umur dewasa, ketika tubuh sudah mulai sakit-sakitan, ketika kita tidak lagi kuat, barulah kemudian kita mencari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, oleh karena itu, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini berbicara mengenai setia di kala muda, sukses di kala dewasa. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari beberapa bagian Alkitab yang akan kita baca. Mari yang pertama kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 13. Satu Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyimak di Alkitab masing-masing. 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 1 Samuel 17 ayat 45, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kemudian kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal pasal 22 ayat 6.
Jikalau sudah menemukannya, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa muda sangat penting bagi kita untuk membangun kehidupan iman kita di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Lalu mengapa penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk kita membangun iman kita sejak kita berada dalam masa muda kita? Yang pertama, kita akan belajar karena kita ini sebenarnya adalah orang-orang pilihan Tuhan, maka mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan. Kita dipanggil untuk menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita diberi kepercayaan juga oleh Tuhan untuk melayani Dia. Bapak, Ibu, Saudara, Daud, kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang sebenarnya seorang biasa yang tidak ada apa-apanya. Kalau menurut ukuran dunia, dia tidak ada hitungannya sama sekali. Dia hanyalah seorang biasa yang menggembalakan kambing domba milik ayahnya sendiri. Tetapi di dalam hidupnya Tuhan pakai Daud secara luar biasa. Nah, dalam pembacaan kita tadi kita lihat di situ 1 Samuel 16 tadi mengisahkan mengenai ketika Daud itu diurapi untuk menjadi seorang raja, menggantikan Saul yang menjadi raja Israel pada waktu itu. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal 17 tadi, di situ berbicara mengenai salah satu daripada perjalanan hidup Daud pada waktu ia masih muda. Dikatakan dia kemerah-merahan dan elok parasnya. Dan salah satu yang harus Daud lewati proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya adalah melalui peristiwa ketika bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bagian yang kita baca tadi, di situ ada seorang nabi yaitu Nabi Samuel. Di situ diutus untuk pergi kepada seorang yang Tuhan utus untuk menggantikan Saul menjadi seorang raja Israel. Yang kita tahu umat Israel itu adalah umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah. Nah, kemudian firman Tuhan kepada Samuel di dalam ayat 12 dan 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah, kalau kita sehari-hari, ya, kita katakan demikian. Kalau kita misalnya nyuruh orang untuk melakukan segala sesuatu kan begitu. Ayo, lakukanlah yang kuperintahkan kepadamu. Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam perjanjian lama kalau kita belajar, tentang orang yang diurapi. Nah, orang yang diurapi oleh Allah itu adalah orang yang dipilih atau dikhususkan oleh Tuhan untuk suatu jabatan tertentu. Seperti jabatan imam, kemudian jabatan raja dan juga jabatan nabi. Kemudian di ayat 13 firman Tuhan berkata, kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Kemudian dikatakan sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, menarik perkataan ini, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, arti dari kalimat berkuasalah roh Tuhan atas Daud ini artinya bahwa Tuhan tidak hanya memanggil Daud sebagai seorang raja namun lalu membiarkannya begitu saja, tidak seperti itu. Namun ketika Tuhan sudah memanggil Daud untuk menjadi raja, ia juga akan memperlengkapi Daud, memberikan kuasa kepada Daud di dalam tugasnya sebagai seorang pemimpin. Nah, pada waktu masih muda, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita belajar kembali tentang kisah Daud, Daud adalah seorang pribadi yang hatinya itu betul-betul mengasihi Allah yang menjadi gembala agung atas hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Di dalam Mazmurnya seringkali ia tulis. Dan kepercayaannya kepada Tuhan itulah yang akhirnya membuat hidupnya mengalami kemenangan demi kemenangan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 17 yang kita baca tadi, ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, nah kalau kita bayangkan secara logika, tidak mungkin orang Israel itu bisa menang melawan orang Filistin. Karena bisa dikatakan persenjataan mereka itu, orang Filistin itu lengkap. Kemudian pengalaman perang mereka itu lebih banyak daripada pengalaman orang Israel di dalam berperang. Itu secara logika memang tidak mungkin menang. Namun apakah hal itu membuat Daud takut dan gentar melawan orang Filistin itu? Ternyata tidak. Daud di dalam pergumulannya itu dia menyerahkan kekuatannya kepada Allah. Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Sehingga hanya dengan sebuah umban batu yang ada di tangannya itu, bukan dengan senjata atau alat perang, baju perang, dia melawan Goliat pada saat itu yang dikatakan dia adalah seorang raksasa yang tinggi besar. Lebih tinggi daripada ukuran orang-orang normal pada biasanya ya. Ia dapat mengalahkannya karena dia betul-betul memiliki iman yang teruji di hadapan Allah yang menjadi salah satu faktornya. Dan itu dibuktikan melalui sikapnya yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambar selanjutnya bisa ditampilkan. Nah, selanjutnya, ini kita kenal pasti orang ini, ya. Seorang yang bernama Nick Vujicic. Yang kita kenal, dia itu tanpa tangan dan tanpa kaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nick Vujicic ini meskipun dia berada dalam keadaan yang sulit sekalipun, namun ia adalah pribadi yang tidak mudah menyerah. Kita tahu Nick Vujicic ini adalah seorang pimpinan daripada 2 perusahaan besar yang mempekerjakan akan sekitar 12 pekerja yang ada di perusahaannya pada waktu itu. Di dalam hidupnya, di tengah-tengah keterbatasannya itu, dia terus belajar untuk bisa melakukan banyak hal. Nah, tapi waktu sekolah, banyak orang yang mengejek Vujicic karena kelemahan keterbatasannya itu. Teman-temannya berkata, kamu ini nggak cukup bagus lah. Kamu kedepannya nggak punya masa depan. Kamu nggak akan bisa nikah. Kamu nggak akan bisa dapat pekerjaan. Lalu kemudian, sebagai seorang, ayah macam apa kamu? Dan lain sebagainya. Kata-kata ejekan itu keluar dari teman-temannya pada saat itu. Sudahlah, menyerah saja. Kamu nggak akan bisa apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita posisikan kehidupan kita yang kita alami seperti yang dialami oleh Vujicic itu. Secara manusia, tentu saja kita nggak akan bisa menerima keadaan keterbatasan seperti itu. Awalnya juga, Nick Vujicic ini tidak bisa menerima keadaannya. Apalagi orang tuanya juga sulit untuk menerima keadaannya. Beberapa kali Nick Vujicic ini pernah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yaitulah kalau orang berputus asa, jalan pintasnya adalah bunuh diri. Itu jalan paling cepat ya. Padahal sebenarnya itu jalan yang salah. Nah, dia pernah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu beberapa kali. Namun, dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Nick Vujicic maupun orang tuanya itu mulai menerima akan keadaan keterbatasan yang dialaminya. Orang tuanya kemudian menyadari bahwa semuanya itu, keterbatasan yang dimiliki oleh anaknya itu, merupakan bagian dari rencana Allah. Merupakan bagian dari rencana Allah. Nick Vujicic bersyukur ya karena dia memiliki orang tua yang sangat suportif. Nah, salah satu kata-katanya berbunyi demikian. Kehidupan tidak ditentukan dari garis tangan. Yang tak punya tangan dan kaki sekalipun, itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memuliakan akan namanya. Jikalau Tuhan tidak merubah keadaanku, Tuhan akan menggunakan kehidupanku
untuk menjadi keajaiban bagi orang lain. Wah, sungguh luar biasa kata-kata ini, kata-kata yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya Daud, ya. Daud bukan siapa-siapa, hanya orang biasa. Dianggap orang sangat rendah. Tetapi Tuhan pakai dia secara luar biasa, sehingga Daud menjadi seorang raja atas umat Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 17, ketika dia melawan orang Filistin, melawan Goliat, dia berkata di ayat 45, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Bapak Ibu Saudara, milikilah karakter seperti Daud yang sukses di dalam Tuhan, dengan didasarkan pada kesetiaan iman kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita pelajari adalah ketika kita membangun kehidupan iman kita sejak kita masa muda, kita belajar dengan baik firman Tuhan, kita belajar untuk mengenal Tuhan, maka pada masa tua kita tidak akan, ataupun ketika kita dari masa muda beranjak ke masa dewasa, kita tidak akan menyimpang daripada jalan kebenaran itu. Nah, ini berbicara mengenai orang tua, pendidikan terhadap anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita para orang tua ya, pasti punya cara yang beda-beda untuk mendidik anak-anak kita. Dan kita percaya bahwa anak-anak itu mudah meniru apa yang diajarkan atau diteladankan oleh orang tua mereka. Baik itu diajarkan mengenai teladan yang baik ataupun teladan yang buruk, itu anak-anak dengan mudah akan meniru. Oleh karena itu, sebagai orang tua sangat penting bagi kita untuk dapat mewariskan akan pendidikan iman kepada anak-anaknya sejak masa muda. Sehingga hidup anak-anak itu tidak akan menyimpang dari jalan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal yang tadi kita baca, nah kitab Amsal itu kan banyak memberikan kepada kita prinsip supaya kita itu dapat hidup berhikmat, supaya kita itu dapat hidup bijaksana. Nah, salah satu pengajaran tentang hikmat di dalam firman Tuhan terdapat di dalam ayat 6, pasal 22 ini, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Kalau dalam terjemahan lain mengatakan demikian, "Latihlah seorang anak itu di dalam jalan yang seharusnya ia tempuh, maka ketika masa tua dia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Nah, inilah mandat Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berikan kepada orang tua pada masa kini. Mandat untuk mendidik anak-anak dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, ada kata dan kalimat yang menarik, yaitu mengenai kata didiklah, dan kemudian ada yang menarik lagi mengenai jalan yang ia tempuh. Nah, kata didiklah di dalam kitab Amsal, kalau kita baca kitab Amsal ini dipakai sebanyak 2 kali. Salah satunya dipakai di dalam ayat ini dan juga di dalam ayat pasal 29 ayat 17. Itu juga berbicara mengenai pendidikan terhadap anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca, saya sendiri lebih setuju dengan terjemahan LAI yang mengatakan didiklah, memakai kata mendidik. Karena sangat penting bagi orang tua untuk mewariskan pendidikan iman kepada anak-anaknya. Mewariskan pendidikan dalam hal apa? Nah, bisa slide selanjutnya ada? Slide selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, mendidik dalam hal apa? Nah, mendidik supaya anak-anak itu hidup takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik sejak mereka masa muda, memiliki karakter yang semakin hari semakin diperbaharui untuk mengenal Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Lalu kemudian ada jalan yang patut ia tempuh. Itu menunjukkan bahwa ketika orang tua itu memberi pendidikan dan
dorongan, memberi semangat bagi anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik, maka pada masa ketika mereka dewasa, mereka akan terus ingat, terus mengaplikasikan apa yang mereka dapat melalui pengajaran orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 4 ayat 26 sampai 27 juga menegaskan mengenai hidup di dalam koridornya Tuhan. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat gambar berikut ini. Bisa ditampilkan gambar selanjutnya? Bukan yang ini. Mungkin di slide sebelumnya, ya. Ada dua gambar ya, Bapak Ibu Saudara, yaitu gambar mengenai anak-anak yang hidupnya itu teratur atau disiplin. Nah, ini. Lalu gambar yang kedua. Nah, kira-kira mana yang kita akan pilih dari kedua gambar ini? Hidup penuh dengan pilihan, pasti kita harus memilih. Nah, pasti kita akan memilih anak-anak kita itu diajar untuk hidup disiplin, bukan yang diajar untuk nakal, bergaul bebas. Itu gambar selanjutnya itu bergaul bebas, pergaulan yang buruk. Pasti kita akan mengajarkan anak-anak kita itu untuk hidup disiplin. Kita tidak akan membiarkan anak-anak kita itu menjadi rusak oleh karena pergaulan yang buruk. Dikatakan dalam firman Tuhan, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau anak-anak kita itu setia, taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang disiplin, maka kita pun harus berusaha. Kita yang terlebih dahulu harus mencontohkan kepada anak-anak kita. Kita membawa anak-anak kita untuk ikut persekutuan, dan kita pun pasti juga harus ikut persekutuan. Kemudian kita juga mengenalkan anak-anak dengan firman Tuhan, dan kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Kita terlebih dahulu harus yang merenungkan firman, membaca dengan baik. Dan niscaya anak-anak itu ketika diajarkan akan hal-hal yang baik, diajarkan mengenai firman Tuhan, percayalah bahwa jalan anak-anak itu akan sesuai, dan ia akan memegang teguh imannya sekalipun mereka itu berada di tengah-tengah godaan dan pencobaan itu. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Yesus itu adalah sumber kebenaran. Mari kita hidup di dalam Dia. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Keberhasilan seorang anak di masa depan itu diawali dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka pada waktu masih muda. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu adalah permulaan daripada segala hikmat dan pengetahuan yang ada. Mari kita mohon agar Tuhan itu dapat menuntun langkah hidup kita, supaya jalan hidup kita itu dikatakan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, melainkan kita hidup berdasarkan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita sehari-hari, kita dapat mendidik anak-anak untuk dapat meraih kesuksesan itu dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik. Terutama seringkali diajarkan kepada anak-anak bahwa anak-anak itu bukan hanya sekolah itu cuma mencari nilai, tetapi tidak dapat apa-apa. Tetapi anak-anak diajarkan boleh dapat nilai, boleh dapat prestasi, tapi ingat, pelajaran yang kamu dapat itu harus kami aplikasikan di dalam hidupmu. Saya teringat dengan perkataan itu beberapa waktu yang lalu. Ketika kamu mau sukses, kamu harus menerapkan apa yang diajarkan kepadamu, bukan cuma sekedar untuk dapat nilai saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga dapat menjadi contoh bagi anak-anak kita dalam hal saat teduh. Kita saat teduh lebih dulu, kemudian kita saat teduh secara rutin supaya anak-anak kita kemudian melihat, wah, orang tua saya ini loh rajin, dan anak-anak pun akan meniru apa yang diajarkan oleh orang tua.
Saat teduh kita tahu ya berguna untuk mempertajam hidup kita. Anak-anak pun perlu diajarkan untuk saat teduh yang berguna untuk mempertajam akan hidup mereka, memperdalam akan pengenalan mereka akan Tuhan sejak mereka masih muda. Setia kala muda, sukses kala dewasa, Bapak Ibu Saudara, bukan berbicara mengenai kesuksesan secara materi, kita punya banyak uang, kita punya rumah, kita punya mobil. Bukan berbicara mengenai sukses menurut ukuran dunia. Tetapi sukses di dalam ukuran kita sebagai orang Kristen, yaitu kita kaya akan iman. Kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama lebih lagi. Nah marilah Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa membangun iman kita di atas dasar firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami ketika kami di masa muda berjuang untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Biarlah kami meraih kesuksesan itu bukan dengan kekuatan diri kami sendiri, dengan kami menyombongkan diri. Melainkan kami meraih kesuksesan itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat terus kami aplikasikan dalam hidup kami, bahwa sukses itu bukan ukuran dunia yang kami kejar, tetapi sukses di dalam Tuhan itulah yang kami kejar. Kami kejar akan bagaimana kami mengenal Allah lebih dalam, bagaimana kami membangun iman kami di atas dasar iman yang teguh, pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Itulah yang kami harus miliki sejak masa muda kami. Sehingga ketika kami beranjak dewasa pun, kami tidak akan menyimpang daripada jalan kebenaran itu. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami aplikasikan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, terutama kami yang saat ini tengah di dalam masa-masa muda. Tuhan memberkati kami di masa muda kami, supaya di dalam masa muda kami tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kami setia pada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Liturgus. Terima kasih kepada hambanya, Lausne Christian, yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Nya. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Pertama dinyanyikan oleh kaum wanita, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kaum pria, saat Ku masuk, saat Ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. bersama-sama ku bawa korban syukur. Bawa
persembahan akan dipimpin oleh Bapak Hanafi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima dan berkatilah persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan seperti ini. Berkatilah kami semua Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja. Kepada yang bertugas disilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan bacakan warta gereja bagi kita semua. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Lose Kristian dan juga pelayan ibadah Ibu Diana dan tim, dan juga rekan-rekan yang melayani dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, pelayanan penerima tamu atau kolektor. Bagi anggota jemaat yang rindu mengambil bagian di dalam pelayanan penerima tamu atau kolektor, silahkan dapat menghubungi admin gereja. Nanti juga pendataannya akan dilakukan melalui Komsel, jadi kami rindu untuk jemaat yang mau bergabung di dalam pelayanan penerima tamu dan kolektor bisa mendaftarkan dirinya. Berikutnya berita duka. Telah pulang ke surga Ibu Margareta I, yaitu mama dari Bapak Daniel Botan. Jenazah disemayamkan di Toraja. Segenap hamba Tuhan, penatua dan anggota jemaat turut berbelasungkawa. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan pada keluarga. Perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 dalam ibadah raya 1 dan 2 dengan dress code atasan putih. Dimohon jemaat dapat mempersiapkan diri dengan baik. Berikutnya ibadah keluarga akan diadakan pada hari Minggu 30 Juli pukul 8 pagi dan ibadah hanya 1 kali saja. Ya, sekali lagi ibadah hanya 1 kali di tanggal 30 yaitu pukul 8 pagi. Akan diadakan perjamuan kasih dan jemaat diberi kesempatan untuk membawa kue-kue dan sejenisnya. Berikutnya perpisahan Lose Kristian Nugroho. Berkaitan dengan berakhirnya masa orientasi dari Saudara Kristian Nugroho di GKT Ampenan, maka akan diadakan acara lepas pisah dalam ibadah raya pertama pada hari Minggu 23 Juli 2023. Terima kasih atas pelayanan Saudara Kristian di GKT Ampenan dan selamat melayani di tempat yang baru, yaitu di GKT New Life Community Church Semarang. Ya, Bapak Ibu jemaat sekalian bisa melihat warta keuangan yang ada di layar. Jika ada kekeliruan, koreksi bisa menghubungi penatua. Ya, demikian warta gereja pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian doksologi, kemudian doa berkat oleh Pendeta Suhartoyo, dan kita tutup dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus,
Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sukses di dalam Tuhan akan kita alami kalau kita senantiasa melekat erat dalam hubungan dengan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datangnya dari Allah Bapa di surga, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu, menyertai masa mudamu, menyertai masa tuamu dan sepanjang umurmu. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita alami kuasanya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita.